Halo? Halo, Ibu tanya satu-satu. Insya Allah nanti diamati lagi, Bu. Setelah itu, Bu. Oke, dicoba. Tadi kan sudah nampak gambarnya ya yang Ibu perlihatkan tadi. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. kan. Oke. Silakan coba dibuat dulu untuk masing KD-nya. Karena di sini kan sudah ngambil mata kuliah strategi pembelajaran juga. Ibu yakin ini sudah paham ya? Sudah paham dengan model-model pembelajarannya? Insya Allah sudah, Bu. Insya Allah Insya sudah Allah ya. dipelajari kembali, Bu. Ya, dipelajari lagi. Ini memang tidak mudah membuatnya, memang butuh apa ya? Kita harus paham dulu sintaks. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, paham pendekatan saintifik, kegiatan-kegiatannya, juga paham sintaks dari apa namanya ini? Model pembelajarannya dan juga materi dari KD kita. Oke. Masih bingung atau sudah bisa mengerjakannya? Ibu tanya, Ella, bagaimana Ella? Ya, Ibu. Insya Allah. Sudah bisa dipahami? Sudah. Mencoba memahami lagi gitu, Bu. Di bagian mananya yang kurang paham yang sebelum-sebelumnya? Untuk sintaksnya gitu, belum terlalu. Oke, sintaks yang mana? Sintaks model pembelajarannya? Iya, Bu. Sintaks model pembelajarannya masing-masing. Tadi Ibu contohkan ada di bentuk tabel, bisa kita amati ya. Ibu, karena sudah yakin ini, karena sudah mengambil strategi pembelajaran, jadi atau Ibu terlalu yakin ya? Sudah paham dengan modelnya ini? Kalau inquiry apa sintaksnya yang pertama? Ria. Inquiry apa Ria? Sintaksnya yang pertama? Maaf Ibu, inquiry. Simulation nggak, Bu? Coba lihat yang lain apa? Discovery ya, Bu. Soalnya Ria pakai discovery. Ya. Oke, discovery. Yang pakai inquiry siapa ini? Ada yang menggunakan inquiry? Shiva? Ya, Bu. Shiva, apa sintaks pertama inquiry? Identifikasi, Bu. Identifikasi apa? Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu apa kegiatannya? Orientasi, Bu. Orientasi, Bu. Orientasi. Coba sebutkan apa kegiatan peserta didik atau kegiatan guru pada sintaks pertama di inquiry. Kita review lagi nih. Apa kegiatannya? Kegiatan siswa atau kegiatan guru?
Ayo ini yang mana ini? Silakan, siapa yang bisa membacakan satu saja apa penjelasan dari sintaks pertama inquiry? Kita cobakan di sini. Lalu nanti kita kelompokkan bagian kegiatan pendekatan saintifiknya yang mana, seperti itu. Izin berbicara, Bu. Ya, silakan. Ini ada Irfan yang menyebutkan untuk sifatnya inquiry, namun tidak ada penjelasan untuk yang apa yang dilakukan oleh guru sama peserta didiknya, Bu. Jadi ada poin-poin aja gitu aja, Bu. Gimana tuh, Bu? Nggak ada ya? Kalau yang ya, Bu, yang kalau ada materi dapat dari itu, dari strategi pembelajaran. Apa kegiatannya? Coba bacakan dulu Pak Irfan. Kegiatannya. Baik, Bu. Jadi untuk inquiry ini itu ada kegiatannya ada sekitar 5. Yang pertama itu ada observasi atau mengamati. Yang kedua ada mengajukan pertanyaan. Yang ketiga mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban atau mengasosiasi atau melakukan penalaran. Yang keempat mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan atau pertanyaan yang diajukan atau memprediksi dugaan. Selanjutnya merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisis dan mempresentasikan atau menyajikan hasil temuannya. Mungkin sekian, Bu. Oke, iya. Kita coba pahami satu ya. Sintaks yang pertama apa? Mengobservasi ya? Ya, Bu. Mengobservasi atau mengamati. Atau mengamati. Kira-kira kegiatan pendekatan saintifiknya dari 5 kegiatan itu dalam sintaks inquiry mengobservasi bagian yang mana yang bisa kita lakukan di kegiatannya? Apakah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, atau mengkomunikasikan? Mengamati, Bu. Mengamati, Bu. Nah, ya. Mengamati berarti. Nanti di kolom mengamati, di sintaks yang mengobservasi. Di sana kita buat kegiatannya. Kira-kira apa kegiatannya untuk KD kita? Seperti itu, disesuaikan dengan materi kita. Nah, kita coba yang kedua. Apa Indra yang kedua tadi? Sintaksnya. Berarti tidak dibahas di strategi ya masing-masing sintaks ini? Tidak, Bu. Tidak? Tidak dicobakan juga, tidak diapakan juga? Tidak dibahas sintaksnya masing-masing ini? Oke, kita lanjut ke yang kedua. Sintaks yang kedua apa? Dari inquiry. Mengajukan pertanyaan, Bu. Mengajukan pertanyaan. Ya. Mengajukan pertanyaan ini kan harapannya yang mengajukan pertanyaan adalah peserta didik ya, supaya peserta didik lebih aktif dari hasil dia mengobservasi, ya kan? Kira-kira mengajukan pertanyaan ini kegiatan pendekatan saintifiknya yang mana? Menanya, Bu. Iya, menanya. Oke, di kolom itu kita buat kegiatannya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Bu. Oke, yang ketiga, sintaks dari inquiry yang ketiga apa? Mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban atau mengasosiasi atau melakukan penalaran, Bu. Ya, banyak ataunya ya. Mengajukan dugaan, mengajukan hipotesis, lalu kan tadi timbul pertanyaan, lalu mengajukan hipotesis atau jawaban sementara. Apalagi mengasosiasi juga di sana ya. Kira-kira ini di kegiatan pendekatan saintifik yang mana yang mereka bisa masuk ini?
Ngapain ke rumah sakit? Mengumpulkan informasi, Bu. Mengumpulkan informasi. Bisa, lalu gini, tidak harus berurutan dan boleh kita memakai kegiatan pendekatan saintifik yang sudah kita gunakan, seperti itu ya. Nah, apa lagi? Tidak harus satu-satu, boleh dua. Apa kegiatan pendekatan saintifiknya? Mengasosiasi ya. Mengumpulkan informasi. Ya, mengumpulkan informasi. Penjelasan tadi yang Permendikbud nomor 103 tahun 2014 itu ada dimiliki. Halo. Ada, Bu. Ada. Yang lain ada? Penjelasan kegiatan guru, kegiatan peserta didiknya? Apa, Bu? Kurang jelas, Bu. Tadi Ibu kan ada menjabarkan kegiatan peserta didik dan kegiatan guru pada pendekatan saintifik berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Ada enggak itu? Dimiliki masing-masing. Izin berbicara, Bu, kalau yang di e-learning itu yang Permendikbud nomor 22 tahun 2016, Bu. Yang itu udah dimiliki, Bu. Cuman yang tadi belum. Sudah dimiliki. Ya. Oke, tapi yang tadi belum ya. Ini kan yang sebelumnya, tapi penjelasannya lebih lengkap dibandingkan yang 2016 ya. Kalau yang 2016 kan hanya pemaparan saja, iya kan? Ya, Bu. Ya. Oke. Jadi itu yang perlu dipahami, bagaimana kita meletakkan, memahami sintaks masing-masing model pembelajaran, lalu kita meletakkan kegiatannya sesuai dengan kegiatan pendekatan saintifik. Ya. Jadi Bu mencontohkan yang inquiry, awalnya discovery, lalu inquiry. Ya. Boleh menggunakan PBL, boleh. PJBL juga boleh. Sesuaikan dengan karakteristik materi yang kita miliki. Ya. Oke. Insya Allah ya, Bu. Ya. Sejauh ini kira-kira masih bisa dipahami tugasnya? Apa tugasnya? Yang pertama harus memahami kegiatan guru atau siswa pada pendekatan saintifik. Ya. Yang kedua harus memahami sintaks masing-masing model pembelajaran yang direkomendasikan pada kurikulum 2013. Yang ketiga harus paham tentang materi sesuai KD kita. Hasil pemahaman kita yang 3 itu kita tuangkan di tugas rancangan kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan modal pembelajaran. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Berarti untuk pendekatannya tidak harus pendekatan saintifik ya, Bu? Pendekatannya harus pendekatan saintifik. Modelnya yang bebas. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Ya. Modelnya yang bebas yang boleh dipilih, di kolom atas itu tidak boleh diganti, dia pendekatan saintifik. Sedangkan model pembelajarannya boleh disesuaikan dengan analisis materinya. Oke, masih ada pertanyaan sejauh ini? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Tiara. Jadi untuk modelnya disesuaikan
Nah, materi kita dipilih dari yang inquiry, discovery, PBL, sama PJBL itu aja, Bu. 4 model itu saja yang dipilih ya. Mohon maaf, Bu, nggak kedengaran, Bu. Oke, tunggu. Ini kedengaran? Enggak. Kalau Irfan kedengaran, Bu. Tambah tidak terdengar, Bu. Masih tidak Kedengaran terdengar. tapi kecil, Bu. Samar-samar. Headset juga. Ya, silakan dipilih 4 model pembelajaran itu salah satunya, jangan keempatnya ya digunakan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Kalau mau PBL silakan, mau PJBL juga silakan. Discovery juga dan inquiry juga. Ini tugas guru ya, merancang kegiatan pembelajaran untuk satu topik materi. Ternyata tidak mudah ya menjadi guru ya. Oke. Silakan coba dulu. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak kita unjuk kerja lagi, silakan bekerja masing-masingnya. Dan minggu depan akan kita bahas ini tugasnya. Kalau yang lain mengumpulkan tugasnya, kelompok 1 yang akan kita bahas tugasnya. Bu, izin bertanya lagi, Bu. Ya. Untuk alasan pemilihan model pembelajaran itu berarti apa alasan kita menggunakan model pembelajaran sesuai dengan KD yang kita miliki kan, Bu? Suaranya kecil, Bu. Kecil ya. Ya, Bu. Oke. Ya. Silakan kemukakan alasannya mengapa dipilih model tersebut. Kira-kira selama ini kalau di strategi pembelajaran, apa saja alasan pemilihan model pembelajaran? Apakah semua model pembelajaran bisa digunakan untuk semua materi pembelajaran? Tidak, Bu. Tidak. Apa alasannya? Ya, topik yang Ibu berikan contohnya genetika. Kira-kira untuk materi genetika model pembelajaran apa yang bisa? Dari keempat ini. Kenapa ini berpikir wajahnya ini? Untuk materi genetika. PBL, Bu. PBL. Apa alasannya Yauma PBL? Karena kan materinya itu, Bu, banyak membahas masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia itu, Bu. Apa contohnya? Seperti kelainan genetik, Bu. Oke,
Berarti sebagai guru, Yauma di bagian awal akan memperlihatkan gambar-gambar atau video tentang penyakit kelainan genetik. Ya. Oke. Untuk PBL, apa karakteristik masalahnya? Masalahnya masalah nyata atau masalah yang dianalogikan? Ternyata, Bu. Masalah nyata. Itu bedanya PBL dengan problem solving. Kalau problem solving, masalah di awal itu, maksudnya masalah yang diberikan di problem solving adalah masalah yang dianalogikan, sedangkan masalah di PBL untuk problem based learning itu adalah masalah yang nyata. Ya, berarti harus dicari masalah yang nyata yang ditemukan oleh, ya, contohnya di majalah atau di koran tentang kelainan genetik seperti itu. Kalau masalah dianalogikan, kita yang membuat masalahnya sendiri, misalnya kita buat cerita seperti itu. Itu bedanya antara problem solving dengan PBL. Baru dilihat dari karakteristik masalahnya. Mereka sama-sama berbasis masalah, tapi satu masalahnya masalah nyata, itu problem based learning, sedangkan problem solving, pernah juga mendengar problem solving ya? Model pembelajaran problem solving ya, untuk model pembelajaran problem solving masalahnya itu berasal dari masalah yang dianalogikan atau yang bisa dibuat oleh peneliti sendiri atau guru sendiri seperti itu. Salah ya. Oke. Bisa mah genetika. Kemudian di KD-nya, contoh lagi di KD-nya itu ada menugaskan siswa untuk membuat produk terkait dari ini misalnya pencemaran lingkungan. Kira-kira untuk model pembelajarannya bagian yang mana yang bisa kita gunakan? Ya, di KD-nya itu, di KD 4 dan di KD salah satu, seandainya gini ya, di KD 3-nya, KD 4-nya menuntut ada penugasan siswa membuat produk hasil olahan limbah atau barang yang tidak terpakai. Kira-kira model pembelajaran apa yang bisa kita gunakan, yang kita bisa pilih? PJBL, Bu. PJBL. Ya. Ada pembelajaran berbasis project ya. Oke, jadi harus paham KD-nya dulu, tuntutan KD-nya seperti apa, baik KD 3 maupun KD 4, lalu kita sesuaikan, kita pilihlah model pembelajarannya. Bisa dipahami sejauh ini? Insya Allah bisa, Bu. Nah, insya Allah ya. Ya, Bu. Oke, nah kita masih ada yang bertanya atau kita tutup lagi supaya bisa mengerjakan tugasnya yang sudah terpending 1 minggu? Ya. Itu karena Lebaran ya. Itu karena kebanyakan makan kue Lebaran, ini kelupaan tugasnya ya. Oke. Sudah? Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Silakan dulu buka videonya, kita bisa difoto untuk bukti perkuliahan. Ini Ibu ada masalah juga, kenapa tidak bisa ini? Nampak video Ibu? Enggak ya? Tidak, Bu. Wajahnya enggak ada ya? Cuman background gitu, Bu. Cuma background. Unik pula ini. Dari tadi udah coba dibuka, tapi karena tidak ada wajahnya. Ada masalah kali itu. Oke, minta tolong satu yang memotokan.
Phil bisa minta tolong, Phil? Oke, senyum semua. Senyum ya. 1, 2, 3. Dan ya buat teman-teman. Oke, terima kasih banyak semuanya. Ya, mohon maaf, lahir batin, mohon maaf juga atas segala kekurangan. Semoga bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu, Ibu. Ya, Ibu izin live ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.